dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti merupakan arahan Jokowi. Kalau yang disuruh itu ada dugaan korupsi, masa yang nyuruh diem aja? Masa nggak diperiksa? Apa mentang-mentang beliau seorang pimpinan negara ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu tetap sehat dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita sekarang masuk ke konten ya. Konten kali ini kita ini sebagai rakyat Indonesia itu gampang banget dialihkan oleh permasalahan untuk menutupi permasalahan yang semestinya lebih urgent. Sekarang lagi rame banget nih masalah rumput Stadion Jakarta International Stadium. Ya segala rumput ahli didatengin, padahal ya udah malu-maluin itu. Kemarin di TV kan kalian kalau nonton itu ngakak gue itu. Ahli rumput yang nggak ngerti rumput tapi bisa ngevaluasi rumput. Gue bingung gitu. Ahli rumput yang buat ngevaluasi rumput nggak ngerti tentang rumput. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda gagal? Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, itu modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diitukan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? Ya rumput yang katanya dipakai di Allianz Arena ternyata di JIS dibilang nggak. Guys, gua kasih tahu aja mau lupa deh ya. Itu ujung-ujungnya Erick Thohir proyek ke proyek deh tuh. Ya proyeknya pakai APBN juga dan itu kayaknya memang dugaan gue ya. Itu memang sebuah kesengajaan untuk menutupi sebuah kasus. Apa kasusnya? Nih, Joni Plate ungkap arahan Jokowi di proyek BTS Bakti Kominfo.
Ini yang kita tunggu-tunggu lebih penting. Seperti kita tahu bersama, Johnny G. Plate itu seorang menteri dari Partai Nasdem. Yang notabene sekarang Nasdem itu berseberangan dengan penguasa. Yang pertamanya dia itu berada di lingkaran kekuasaan, sekarang menjadi oposisi. Dan salah satu menterinya dicokok, kena proyek, korupsi, dugaan korupsi proyek. Dan di pengadilan nyebut nama Jokowi. Nah ini yang rupanya mau ditup-tup-tup-tupin. Ditup-tup-tup-tupin dengan rumput itu. Bodoh amat lama rumput. Ini lebih penting guys. Kita baca ya. Dan sebelum gue lanjutin nih. Dan di BTS ini ada perusahaan suami dari Puan Maharani. Happy siapa itu namanya ya? Mungkin sekarang nggak happy lagi beliau ya. Perusahaannya kena. Nah ini nama-nama besar di lingkaran kekuasaan ada di korupsi BTS ini. Ini mau ditutupin nama rumput. Yang pintar kita, Kita baca dulu ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo dalam nota keberatan atau eksepsinya yang disampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Plate mengatakan proyek penyediaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti merupakan arahan Jokowi. Kalau yang disuruh itu ada dugaan korupsi, masa yang nyuruh diem aja? Masa nggak diperiksa? Apa mentang-mentang beliau seorang pimpinan negara ya? Kan pimpinan mestinya bertanggung jawab gitu. Mau ditutupin nama rumput. Sekarang semua menteri ngomongin rumput, kurang kerjaan. Woi korupsi nih, woi. Itu rumput ntar renovasi 5 triliun lagi, duit rakyat lagi. Nih, duit rakyat nih, urusin nih. Faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet. Kata pengacara Plate, Dion Pongkor, di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 4 Juli. Dion menyatakan tidak ada niat sedikit pun dari kliennya untuk melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Ia menjelaskan peningkatan pembangunan jumlah menara BTS menjadi 7.904 bukan inisiatif atau keinginan Plate seluruhnya. Wow, ini keren nih. Dan seluruh persyaratan untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam rencana kerja anggaran RKAKL Kominfo dan telah direview oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Periksa juga itu. Periksa juga, jangan cuma ribut masalah rumput. Nih uang rakyat juga nih. Rumput itu nanti renovasi pakai uang rakyat lagi tuh katanya 5 nih. Bangunnya 4,08 triliun, renovasinya 5 triliun. Pinter Erick Thohir ya, kalau nyari proyek ya, pinter ya. Minta bantuan ahli, aduh. Dalam nota keberatannya ini, Plate melalui tim penasihat hukumnya meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tahanan terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti. Mantan Sekjen Nasdem itu juga meminta kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya dipulihkan seperti semula. Ia membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya telah merugikan keuangan negara sejumlah 8 triliun rupiah. Sebelumnya Plate didakwa merugikan keuangan negara sejumlah 8 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, dan 4 dan 5 Bakti. Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara nomor sekian tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Dalam kasus ini Plate selaku pengguna anggaran disebut telah memperkaya diri sebesar 17.848.308.000 rupiah. Nah ini berita yang lebih penting guys. Di korupsi BTS itu menyeret banyak nama besar. Yang paling utama adalah nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Johnny G. Plate sebagai menterinya mengatakan yang sekarang jadi terdakwa kasus ini mengatakan ini arahan Jokowi kok.
Ini perintah Jokowi kok. Apakah ini mau ditutup-tutupin? Dan gara-gara berita rumput hilang semua nih berita nih. Ini ya 8 Kominfo ini ya, BTS Kominfo ini ada nama Menteri Pemuda Olahraga yang sekarang. Ada nama itu. Dan ada nama suami Puan Maharani. Kalian nggak tahu Puan? Itu tuh Ketua Dewan RI yang sering matiin mic. Dah, pikir itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Lagi di Lawang nih. Makanya kopinya gelas kecil tapi tempatnya gede. Ya guys, pamit dulu gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Jangan mau dialihkan sama rumput. Yang penting tuh nama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.